Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Hendak selamatkan anjing peliharaannya, seorang pria di Medan tewas terlindas kereta api. Cegah demam berdarah, petugas Dinas Kesehatan Kota Padang Sidimpuan melakukan pengasapan di sejumlah permukiman warga. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi memastikan stok gas LPG subsidi di Sumatera Utara aman. Informasi pertama, hendak selamatkan anjing peliharaannya. Seorang pria di Medan tewas terlindas kereta api. Warga sempat memperingatkan korban namun diduga tidak terdengar. Warga Jalan Kapten Muslim Medan, Sumatera Utara dihebohkan dengan kecelakaan kereta api yang terjadi pada Senin siang. Korban adalah seorang pria bernama Edison Siagian yang meregang nyawa seketika saat kereta jurusan Medan Binjai melintas. Kecelakaan terjadi saat korban berupaya mengejar anjing peliharaannya yang sedang berlari menyeberangi rel. Naas, upaya korban untuk selamatkan anjing peliharaannya justru berakibat petaka. Jeritan warga sekitar rel agar korban menjauh dari rel api gagal menyelamatkan nyawa korban maupun hewan peliharaannya. Mau menyelamatkan anjingnya yang mau melarikan diri ke seberang sana. Ya, kemungkinan anjing tersebut dia kesayangan beliau. Jadi dikejarnya, tidak tahunya kereta api sudah mendekat, kurang lebih sudah 5 meter. Anjingnya juga mati bersamaan dengan empunya. Jasad korban berikut anjing peliharaannya ditemukan terseret 10 meter dari lokasi awal. Polisi yang tiba di lokasi kejadian kemudian mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara. Kecelakaan ini dalam penanganan unit Lantas Polsek Medan Helvetia. Tiala Lubis melaporkan dari Medan. Waspada dengan pencurian sepeda motor. Asik bermain badminton di gedung olahraga badminton. Sepeda motor seorang pelajar SMP di Kota Medan lenyap dibawa kabur 2 pemuda. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di gedung olahraga badminton Jalan Sidomulyo, Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Aksi tersebut terjadi pada Sabtu pekan lalu. Dari rekaman CCTV, pelaku adalah 2 orang pemuda yang dengan cepat mencuri sepeda motor yang terparkir di depan gerbang gedung olahraga. Pelaku berhasil membawa kabur motor dengan merusak kunci kontak motor. Hanya dalam waktu 5 detik, aksi pencurian ini sempat diketahui oleh korban dan berusaha mengejarnya namun gagal dihentikan. Bang itu dibuka sama yang punya gor. Biasanya begitu kalau cuman satu kereta atau 2 kereta, karena nggak ada tukang parkirnya, itu dibuka gerbangnya. Memang dibuka sama dia. Datang tukang yang punya kereta, yang main ditutup. Ditutup jadi keadaan sunyi jam 3 siang. Jam 3 siang itulah sunyi. Nah, disitulah kejadiannya. Pihak pengelola parkir gedung olahraga badminton mengharapkan para pengguna motor untuk menambah kunci cadangan saat parkir di areal umum agar terhindar dari pencurian. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. 3 pria ditangkap di Tebing Tinggi karena diduga terlibat jual beli narkoba. Petugas juga menyita puluhan gram sabu-sabu siap edar. Sejumlah petugas Subdenpom 11 Tebing Tinggi Pematang Siantar menangkap seorang pengedar narkoba dan 2 orang pemakainya di rumah salah satu pelaku di kawasan Payah Pasir, Kabupaten Serdang Bedagai pada Minggu sore. Ditemukan 6 klip sabu-sabu siap edar seberat 57,23 gram beserta alat isap sabu-sabu, timbangan digital, serta sejumlah uang tunai. Penangkapan ini berawal dari adanya laporan warga terkait peredaran narkoba yang melibatkan anggota TNI.
Setelah kami tangkap, kami amankan bawa ke Subdivisi 11 Tebing Tinggi. Di sana kami interogasi dulu. Apa benar dugaan masyarakat sesuai laporannya ada keterlibatan oknum TNI? Nah, setelah kami periksa interogasi sama Rosul, nyatanya tidak ada keterlibatan oknum TNI, maka kami limpahkan ke Polres. Ketiga pria itu kemudian diserahkan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk proses hukum lebih lanjut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Tebing Tinggi. Kejaksaan Negeri Sibolga menetapkan 2 orang tersangka kasus tindak pidana korupsi kredit macet sebesar 2,9 miliar rupiah melalui kantor BRI cabang pembantu di Sibolga. Akibat diloloskannya verifikasi dokumen program kredit perusahaan pedesaan tahun anggaran 2019 hingga 2020 yang dikucurkan melalui BRI ini mengalami kredit macet dan gagal bayar. Pegawai BRI Kantor Cabang Pembantu Sibolga, Helda Tanjung, dan rekannya, Juria Hasibuan, ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini usai melalui pemeriksaan oleh penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri Sibolga dan penemuan alat bukti saat penggeledahan. Usai dilakukan pemeriksaan, Helda Tanjung langsung menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Tuka Tapanuli Tengah. Sementara terhadap Juria Hasibuan, Kejari telah menerbitkan surat DPO karena mangkir dari beberapa kali panggilan penyidik. Modus operandi kasus ini melalui pengumpulan berkas oleh Juria Hasibuan kepada Helda Tanjung selaku pegawai BRI untuk dilakukan verifikasi. Setelah dilakukan pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh tersangka Juria Hasibuan, ternyata banyak yang palsu. Akan tetapi tetap diloloskan oleh Helda Tanjung hingga mendapatkan pencairan kredit. Kita periksa, kemudian kita tetapkan sebagai tersangka dan dilakukan pemeriksaan prosedur secara sesuai dengan SOP. Kemudian dicek kesehatannya dan didampingi pengacara, kemudian kita lakukan penahanan. Berapa lama? Pemeriksaan kurang lebih 1 jam lah, kurang lebih 1 jam. Jadi kemudian setelah pendataan selesai secara administrasi, kemudian kita masukkan ke LP di. Akibat diloloskannya verifikasi dokumen program kredit perusahaan pedesaan tahun anggaran 2019 hingga 2020 yang dikucurkan melalui BRI mengalami kredit macet dan gagal bayar. Sebagian besar agunan yang didaftarkan dalam berkas debitur ternyata fiktif. Tutia Lewelubis melaporkan dari Sibolga. Petugas Dinas Kesehatan Kota Padang Sidimpuan melakukan pengasapan atau fogging di sejumlah permukiman warga menyusul kematian seorang anak berusia 6 tahun akibat terjangkit demam berdarah. Fogging atau pengasapan oleh Dinas Kesehatan Padang Sidempuan dilaksanakan pada Senin siang di ruas Jalan Kapten Pierre Tendean, Kelurahan Bincar, Kota Padang Sidempuan. Pengasapan ini dilakukan menyusul meninggalnya Zaki Nasution, bocah berusia 6 tahun. Korban meninggal dunia setelah sempat dirawat beberapa hari dalam kondisi demam tinggi dengan diagnosa demam berdarah. Dari data yang dihimpun Dinas Kesehatan selama 1 bulan terakhir, kasus demam berdarah di Kota Padang Sidempuan berjumlah 3 kasus. Dari 3 kasus, seorang diantaranya meninggal dunia. Guna memutus mata rantai penularan penyakit demam berdarah akibat nyamuk Aedes aegypti, petugas bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular melakukan pengasapan di sejumlah pemukiman yang dianggap rawan. Tujuannya yaitu untuk salah satunya memberantas jentik-jentik nyamuknya, gitu, kurang lebih demikian. Kalau sampai saat ini sendiri Kak, kasus DBD ini di Kota Padang Sidempuan sudah dalam tahun ini udah berapa korban? Kalau korbannya dalam 1 bulan ini kurang lebih ada 3 lah kok. Ada 3, tapi ya, cuman yang itu dia sembuh ya. Yeah. Kalau ini baru kejadian saat ini dan di tahun ini yang korban meninggal. Selain melaksanakan fogging, petugas Dinas Kesehatan juga memberikan sosialisasi pada warga agar menerapkan perilaku menguras, mengubur, menutup, serta memantau tempat yang potensi perkembangbiakan nyamuk. Tutia Lewelubis melaporkan dari Padang Sidempuan.